Ustadz, ini di luar Kang Saum, Ustadz, ada yang bertanya. Ya. Langsung Ustadz, 3 pertanyaan tapi nyambung Ustadz, ini dibacakan ya Ustadz. Ya. Apakah hibah bisa dibatalkan oleh orang yang bukan menghibahkan? Apakah hibah bisa dibatalkan oleh orang yang bukan menghibahkan? Bagaimana hukum orang yang mengambil hibah? Yang terakhirnya sama dengan hibah. Apakah hibah bisa dianggap harta waris? Lihat Bapak Ibu, jangankan oleh orang lain, hibah selama sah menurut syariat, yang bersangkutan pun tidak boleh mengambil kembali kecuali hibah orang tua pada anaknya. Saya ulangi, jangankan orang lain yang bukan orang yang menghibahkan, orang yang menghibahkan pun tidak boleh mencabut hibah selama tidak menyalahi syariat hibahnya kecuali orang tua pada anaknya. Contoh yang melanggar boleh dicabut. Hibah pada anak harus rata. Ratanya rata asli nominal, bukan rata proporsional. Contoh, budak nupang cikana, pang besarnya anaknya 10. Si bungsu anaknya hiji, tidak boleh karena loba anak posina digedean, tidak boleh hibah merasa. Ternyata karena si bapak belum tahu ketentuan hibah, diberikanlah si anak yang besar lebih gede, batal hibah. Itu bisa diulang. Nah, itulah contoh hibah boleh ditarik, boleh dibatalkan selama bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan, tidak boleh. Nah, maka Nabi bertanya dalam satu kasus lain, tumplak hibah teh kasih bungsu. Lantaran bapak mama lebihnya kasih bungsu. Laporan kepada Nabi, kata Nabi, apakah kau punya anak lain selain dia? Ada, engkau berikan hak yang sama. Tidak, cabut deh. Jadi sekali lagi, tidak boleh dirubah selama tidak terjadi pelanggaran syariat. Orang mengambil kembali hibah padahal tidak merubah, tidak bertentangan ketentuan syariat, maka Nabi menganalogikan yang bersangkutan bagaikan orang yang muntah dan dia menyeruput kembali muntahnya, maka hukumnya terlarang. Oke, terakhir, berkenaan dengan hibah orang tua boleh mencabut. Kasusnya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar memberikan hibah kepada Aisyah. Ternyata anak yang lain tidak didapat, maka Abu Bakar disuruh mencabut kembali. Berarti hibah sah, dicabut oleh orang tua. Di luar itu sama dengan menelan ludah utangnya sendiri. Begitulah Bapak Ibu untuk status hibah. Kemudian yang keduanya tadi, ini bagaimana hukum orang yang mengambil hibah? Ya, haram. Karena bukan haknya. Karena itulah maka jika dia kenapa ngambil manyekot ke batur, maka tergantung kembali kepada kasusnya. Selama tidak menyalahi syariat, dia mewakili orang lain, maka wakalah mandatnya juga tidak sah. Kantor dibadamikeun we eta mah gitu. Namun dicabut deui aya masalah naon gitu. Terus tempat masa Ada maka asli melanggar syariat maka dibadamikeun. ya. Gitu. Ketiga terakhirnya, Apakah hibah bisa dianggap harta waris? ya lihat.
selama status hibah itu adalah hibah, tapi jika telah ditimbang terima berarti jadi warisan, tergantung siapa yang menerima. Contoh, Sahilman mendapat hibah dari siapa? Dari ayahnya. Disebut hibah berarti timbang terima sebelum wafat. Ya, sebelum wafat. Disebut warisan jika orang tuanya telah wafat. Ya. Maka ketika sekarang menerima hibah sebelum wafat, maka hibah itu bukan waris. Bebas cuma Ustaz Hilman, ketentuannya hanya yang tadi rata. Begitu Ustaz Hilman mau, hibah itu berubah statusnya jadi waris. Sekiranya sebelum wafat belum dibagikan hibahnya kepada Ustaz Hilman di masa hidupnya. Nah itulah, jadi bisa berubah tergantung nanti akar yang berubah. Al aslu bil hibahi al hibatu illa madala dalilu ala robahihi. Jadi waris. Begitu Dahar. Saat ini salat berjamaah, Saat ada yang nanya seperti ini, Saat. Sebentar dulu. Ya. Sisa pertanyaan kemungkinan tidak cukup ke maghrib, persiapkan sebuah. Ya, siap. Siapkan. Saat Ya. langsung, kalau disalapi bahwa hukum sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau di Persis, bagaimana hukum sholat berjamaah itu? Di Persis sesuai dengan ulama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu adalah sangat dianjurkan dengan dalil Nabi pernah sholat wajib di rumah. Sekiranya sholat wajib di masjid itu memang wajib, maka Nabi dan sahabat yang pernah tidak di masjid bisa dalam kategori hukumnya haram. Nah, saya ambil dua kejadian yang menunjukkan sunnah muakkadah, antara lain seorang tunanetra yang dia selama memungkinkan memang ke masjid, tapi dalam satu kondisi yang bersangkutan tidak mungkin ke masjid, maka sebaliknya beliaulah yang meminta Nabi yang ke rumah, maka dilaksanakanlah sholat berjamaah di rumah. Itulah dalil bahwa Nabi pernah melakukan dan sahabat bukan di masjid, Di rumah. Nah, karena sunnah muakkadah lain hatinya ditinggalkan. Oh, cenah sunnah muakkadah lain. Justru sedapat mungkin kalau bisa bahkan bergiliran. Ku Ustaz Hilman dijadwal sehingga tadi ku Umar bin Khattab. Mantra. Dijadwal sholat 24 jam teh tahun tarawih unggul. 5 waktu. 5 waktu minimal koordinasi ke koyim jeung marbot sepa. Di mana teu bisa kabeh masjid atau imamna sudah panggil. Nah, jadi itulah sunnah muakkadah. Jadi ditekankan, kita suburkan. Paling tidak ada perwakilan agar sinar tetap menggema di tiap kelas. Begitulah yang dimaksud menurut Persis.